SMP Katolik Praterandau Masa Bakti 2022-2023 segera dimulai. Pengurus OSIS yang akan dilantik memasuki tempat upacara. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Para pemimpin upacara, hormat, grup, tegak, gerak. Pembina upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina hormat, gerak, tegak, gerak. Lapor upacara pelantikan dan serah terima pengurus OSIS tahun 2021, 2022 dan 2022-2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pelantikan pengurus OSIS SMP Katolik Praterandau Masa Bakti 2022-2023. Perwakilan mengambil tempat. Bendera merah putih dan panji OSIS mengambil tempat diiringi lagu Indonesia Raya. Bangunlah
pengucapan janji jabatan pengurus OSIS dan prakata pelantikan. Pengucapan janji. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMPK Frateran Dao masa bakti 2022-2023, perkenankan saya mengajukan pertanyaan kepada calon pengurus dan wajib dijawab serempak. 1. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS masa bakti 2022-2023? Ya, kami bersedia. Sanggupkah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Katolik Frateran Dao? Ya, kami sanggup. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa-siswi di SMP Katolik Frateran Dao? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah dimanapun kalian berada? Ya. Dengan tangan kananmu. Lalu ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan, kami pengurus OSIS SMP Katolik Frateran Dao masa bakti 2022-2023 dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegak tata tertib sekolah. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam. Saya ulangi. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan. Menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. 3. 3. Menjunjung tinggi nama baik SMP Katolik Frateran Dao. Menjunjung tinggi nama baik SMP Katolik Frateran Dao Dalam bentuk penampilan. dalam bentuk penampilan, Pelayanan. pelayanan, Dan prestasi. dan prestasi. Saya pengurus OSIS Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Katolik Frateran Dao. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Katolik Frateran Dao Dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP Katolik Frateran Dao. Terima kasih. Sekarang lepaskan ujung bendera merah putih dari tangan. Pembacaan surat keputusan Kepala Sekolah SMP Katolik Frateran Dao tentang susunan pengurus OSIS SMP Katolik Frateran Dao masa bakti 2022-2023 oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Yayasan Mardiwiyata SMP Swasta Katolik
Fraterandau. Surat keputusan nomor 34 strip SMP garing X garing SK garing Romawi 2 garing 2022 tentang pengangkatan ketua dan wakil ketua OSIS SMPK Fraterandau masa bakti 2022-2023. Menimbang organisasi siswa intrasekolah adalah wadah pembinaan generasi muda di lingkungan sekolah yang dapat menampung kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah untuk menunjang kegiatan kurikuler. Mengingat 1. Kepres nomor 18 garing M garing 1985 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. 2. Keputusan Dirjen Dikdesmen nomor 226 garing C garing Kep garing 0 garing 1992 tentang pola pembinaan dan pengembangan kesiswaan. 3. Hasil pemilihan umum SMPK Fraterandau yang memilih ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023 pada tanggal 10 Februari 2022. 4. Hasil seleksi pemilihan pengurus OSIS yang memilih pengurus OSIS periode 2022-2023 tanggal 10 Februari mengangkat pengurus OSIS SMPK Fraterandau untuk periode 2022-2023. 2. Menetapkan dan mengangkat pembina OSIS SMPK Fraterandau untuk periode 2022-2023. 3. Dengan diangkatnya pengurus OSIS SMPK Fraterandau periode 2022-2023, maka pengurus OSIS SMPK Fraterandau periode 2021 periode 2022 telah berakhir. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di ND pada tanggal 12 Februari 2022. Kepala SMPK Fraterandau Frater Maria Yohanes Bregmas, BHK MPD. Penghormatan bendera merah putih oleh setiap pengurus OSIS.
penyerahan panji OSIS dari pengurus lama ke pengurus baru. Penandatanganan berita acara pelantikan dan serah terima jabatan pengurus OSIS. Suara foto bersama, geser ke belakang Kak. Satu, dua, tiga, oke. Sambutan Ketua OSIS. Di sini. Frater, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, teman-teman saya yang sangat saya kasihi, terima kasih karena kalian telah memberikan saya kepercayaan untuk menjadi pemimpin untuk sekolah ini. Dan itu saya juga berterima kasih kepada guru-guru dan para frater yang juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua OSIS. Dengan itu, saya berjanji untuk menjadi pemimpin yang memotivasi, menjadi pemimpin yang baik, dan menjadi pemimpin yang beriman. Terima kasih. Sambutan frater kepala sekolah. Badan sudah istirahat di tempat. Ibu bapak guru, para pegawai, karyawan yang saya hormati, para pengurus OSIS yang lama
periode 2021-2022 dan pengurus OSIS periode 2022-2023 yang terkasih. Semangat pagi. Semangat, semangat, Luar biasa. Pada tempat yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas anugerah hidup dan kesehatan di hari yang kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menyaksikan pelantikan pengurus OSIS yang baru masa bakti 2022-2023 SMPK Prateran Ndau. Itu artinya Juli 2022 dan nanti kalian akan berakhir di Juni 2023. Tetapi nyatanya kita baru melaksanakan pelantikan OSIS pada bulan Februari. Ini bisa dimaklumi karena situasi seperti yang masih kita alami sampai dengan saat ini. Itu berarti untuk kesiswaan dan juga pembina OSIS, karena masa bakti 1 tahun itu berarti mereka terhitung Februari 22 akan berakhir di Februari 2023. Ya. Namun sesungguhnya bukan soal lama atau singkatnya masa bakti seseorang, tetapi yang paling penting adalah efektivitasnya dan juga efisiensinya. Apa itu efisiensi? Pasti sudah belajar bahasa Indonesia ya. Efisiensi itu berarti berkaitan dengan apa? Hasil yang besar tetapi dengan pengorbanan yang kecil. Itu efisiensi. Sedangkan efektivitas itu berkaitan dengan tujuan yang harus dicapai tanpa memperhitungkan yang namanya pengorbanan tadi. Itu efektivitas. Oh, masa jabatan kami itu hanya 1 tahun. Kita bukan soal 1 tahunnya, 5 tahun tapi kalau tidak buat apa-apa ya sama saja. Tapi 1 tahun tapi kalian menunjukkan kinerja yang bagus, itulah yang diharapkan. Dan yang perlu kalian pahami, ya, kalian harus bisa memaknai kata OSIS itu. Saya mau tanya dulu, itu kepanjangan dari OSIS itu apa itu? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Intra sekolah. Apa arti kata intra? Oleh karena itu, rencana kerja OSIS, program kegiatan OSIS, dan program kegiatannya itu harus merupakan turunan atau jabaran atau sejalan dengan program kesiswaan. Kalian tidak bisa mengarang program sendiri, tetapi harus sejalan dengan program kesiswaan. Saya beri gambaran sedikit. Rencana kerja itu dalam konteks kita supaya sederhana dimengerti, itu untuk jangka 5 tahun. Itu rencana kerja. Kemudian program kerja, biasanya itu jangka menengah. Dengan sekarang sekali lagi, program kegiatan apa yang kalian lakukan harus ya sejalan dengan program kegiatan kesiswaan. Itu harus dipahami dulu. Jangan sampai nanti program yang kalian ini susul adalah program yang ada di luar kesiswaan. Tidak boleh. Demikian pun dengan visi dan misi. Kalau kemarin saya dengar waktu Batu, sepertinya kalian mengusung visi dan misi pribadi itu. Tidak seperti itu. Karena kegiatan OSIS dalam sekolah, maka visi dan misi kalian juga harus sejalan dengan visi dan misi sekolah. Tidak berjalan sendiri.
Paham? Paham? Jadi itu. Dengan demikian sekali lagi, OSIS itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dia harus bergandengan tangan dengan kesiswaan. Oleh karena itu, setiap kegiatan kalian harus bisa berkoordinasi dengan pembina OSIS. Pembina OSIS harus berkoordinasi dengan kesiswaan. Dan kesiswaan harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Tidak dibenarkan namanya potong kompas. Potong kompas misalnya begini, nanti si Lito dengan Ica itu langsung kepada kepala sekolah. Tidak boleh begitu. Kalian harus melalui pembina OSIS dulu. Nanti pembina OSIS baru ke kesiswaan, bisa ke kepala sekolah. Begitu dia punya alurnya. Jadi sekali lagi tidak boleh potong kompas. Jangan dari nanti wakil dan ketua atau yang lain-lain itu langsung kepada kepala sekolah. Itu saya tidak melayani. Paham ya? Paham ya? Ya, seperti itu kerjanya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk para pengurus OSIS masa bakti 2021 dan 2022 dan provisiat untuk pengurus OSIS masa bakti 2022-2023. Selamat belajar berorganisasi dan selamat untuk bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja. Kalian adalah, walaupun ini 36 ini, jadi satu tim ya, maka harus bisa bekerja sama. Ya. Kunci keberhasilan sebuah organisasi adalah kerjasama. Bisa bekerja sama? Bisa. Bisa sama-sama bekerja? Bisa. Sekali lagi, selamat bekerja untuk pengurus OSIS yang baru. Terima kasih. Siap. Marilah kita mengambil sikap berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa sesuai dengan iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami menyampaikan pujian dan syukur kepadamu karena cintamu yang besar. Engkau telah menghadirkan kami semua di tempat ini guna melaksanakan acara pelantikan dan serah terima kepengurusan OSIS SMPK Frateran Dau. Kami bersyukur pula ya Tuhan karena Engkau boleh melancarkan seluruh proses pemilihan hingga pelantikan yang terjadi ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya mereka boleh menjalankan visi dan misi sekolah dalam program kerja yang telah mereka rencanakan bersama pembina OSIS. Ini saja ya Tuhan yang boleh kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami, Bunda Hati Kudus, Allah kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Sambung upacara pelantikan pengurus OSIS tahun 2021, 2022, 2023 telah dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan. Kepada pembina upacara, hormat. Menyanyikan lagu Mars SMP Katolik Frateran Dau.
Barisan diistirahatkan. Dulu ya, istirahat di tempat. Yuk. Boleh duduk, boleh duduk.